dibaca oleh Haji Agus Salim ya, pahlawan nasional kita. Bagaimana ya how to win friends and influence people in the digital age ya. Udah di Dale Carnegie ya. Ini sebenarnya bukunya buku klasik ini. Buku tahun sebelum perang ini sebenarnya. Ya kan? Direvisi terus ini. Bahasa Indonesia. Saya beli tahun berapa ini? Saya beli Gramedia. Wah, kok nggak dikasih tanggal. Ya. Terus yang berikutnya, trik konten TikTok dari 0 sampai FYP. Ini karangan ini ya, sebenarnya Leo Giovanni. Saya beli 2 ya. Beli 2. Leo Giovanni. Ya. Terus kemudian ensiklopedi tokoh Islam dunia. Nanti kita rinci satu-satu ya. Kemudian ada lagi ini apa? Biografi 60 sahabat Nabi ya. 60 sahabat Nabi. Jadi buku itu penting ya. Baca buku itu 2 halaman ya. Sehari, jangan banyak-banyak. Storybook SP1M karangan Berto Saksono Jati 450 halaman. Untuk menjadi afiliator pemula cukup ya buku ini ya, untuk dimiliki. Kemudian ini Sirah Nabawi, ini juga buku udah hampir 100.000 ini katanya terjual. Pengarangnya adalah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, pemenang lomba penulisan sirah di dunia Islam ya. Kitab Sirah Tahqiq Audiobook Sirah Nabawi Peta Zaman Nabi, penerbitnya Ummul Qura. Kemudian yang ke-16 buku putih TikTok affiliate ya. Semuanya bisa diklik ya, di kiri bawah itu. Kalau diklik di apa, ada keranjang kuning belanja itu ada tulisan 26 produk ya. Diklik ya. Nanti muncul produk-produknya tuh ya. Dan yang terakhir Dunia Hantu Digul ya, penulisnya Takashi Shiraishi. Bagus buku ini ya, tentang kisah perjuangan apa namanya, tentang bukan derita ya, bagaimana Belanda itu memberangus ya, mencoba membungkam pendapat yang berbeda dari tokoh-tokoh pergerakan nasional yang anti dan ingin mengusir kolonialisme ya. Itu bisa diklik ya, semuanya ada di situ, ada 17 buku khusus ya, silakan diklik. Kita mulai dari mana nih ya, dengan ngantuk tapi apa ini peringga sudah apa ini David ya, terima kasih yang sudah bergabungnya. Terima kasih. Kata buku itu ditulis kalau hanya untuk cari uang dia nggak abadi ya, tapi kalau buku ditulis betul-betul dia ingin melakukan satu proses-proses edukasi terhadap masyarakat ya, sehingga terbentuk cara berpikir yang lebih luas ya, lebih baru, lebih bagus. Itu nanti buku itu abadi ya. Tapi kalau buku itu ditulis oleh pengarangnya hanya untuk cari uang, buku itu nggak akan bertahan dalam gempuran zaman ya. Imam Al-Ghazali itu pernah berkata ya, Imam Al-Ghazali, ulama besar abad ke, saya sambil jualan mie ayam ya, barusan ada yang beli 4 mie ayam promo, mie ayam Ojolali bukan mie ayam Ojolali, mie ayam tanpa tulang.
Kalau buburnya 10.000, kalau mie ayamnya 7.000 promo. Nanti tanggal 1 hari Jumat baru ini, baru 10.000 harga normal. Ya, terima kasih Samela 08 ya, dan yang sudah bergabung terima kasih Aila Salsabila, terima kasih ya yang sudah bergabung. Jemaindah, jadi buku itu coraknya macam-macam. Kalau hanya ditulis oleh pengarang hanya untuk mencari uang, itu buku itu tidak akan hilang, akan mudah dilupakan ya dalam zaman. Tapi kalau buku itu benar-benar bermanfaat, itu akan bertahan dalam kehidupan lebih panjang dari pengarangnya. Misalnya Imam Al-Ghazali itu usianya 55 tahun. 53 tahun saja, karena lahir 1158 dan wafatnya 1111. Jadi manusia abad ke-12. Sekarang udah abad 21, 10 abad yang lalu. Tapi kitab yang dikarangnya kan banyak, salah satunya Ihya Ulumuddin yang diterjemahkan dengan judul Ihya, membangkitkan Ihya Ulumuddin. Ya, membangkitkan ilmu-ilmu agama, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Itu bertahan, dipakai di seluruh dunia berabad-abad ya, karena sangat bermanfaat ya. Buku Cahaya, Nona Batak sudah bergabung, terima kasih ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali, ma ta'ishu kitabatun yaktubuha katibuha li'aisha minha. Enggak ada satu buku, satu karya tulis yang akan hidup ya, jika buku itu, karya tulis itu, katanya ditulis oleh pengarangnya li'aisha minha, hanya untuk mencari kehidupan, hanya untuk mencari uang. Buku yang ditulis hanya untuk mencari uang itu tidak akan hidup abadi ya. Nah, saya pilih buku-buku yang bisa bermanfaat ya. Maaf ya. Buku yang pertama ini buku yang ditulis dengan cara modern ini, Dunia Hantu Pikul ya. Bagaimana sistem pemolisian ya sebagai strategi politik di Indonesia masa kolonial 1926 sampai 41. Kisah tentang satu kamp konsentrasi di Papua Selatan, dekat Australia. Itu sekitar 2.000 orang dibuang di situ, termasuk Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir ya. Sultan Syahrir yang kalau bukunya kita baca, Sultan Syahrir itu dalam perjuangan kita itu, kalau nggak salah perjuangan kita ya, itu cara berpikirnya itu mendalam, meskipun dia masih muda ya, meluas ya, pemikir dia, bukan seperti anak muda yang sekarang yang jadi itu pejabat yang kerjanya main game kerjanya salah ngomong lagi. Nah, itu dibuang oleh Belanda ke sana, ke Digul. Nah, ini ada di sini, tapi di sini nggak diceritakan secara detail. Soal Hatta diceritakan detail itu dalam memoir Hatta yang 800 halaman, bukunya ada di sini ya, tapi nggak dijual di sini. Buku lama, buku karangan Hatta waktu Hatta masih hidup ya, menceritakan bahwa dia dibuang, prosesnya itu ke Digul itu, membangun rumah yang dia rancang 10 tahun katanya. Dan waktu Hatta dibuang ke Digul bersama tokoh-tokoh pergerakan nasional yang dibuang ke sana karena pemberontakan PKI tahun 1926, dan jadi kemudian gerakan nasional
yang ingin merdeka itu ikut kena getahnya gara-gara apa pemberontakan PKI yang terlalu awal, kira-kira gitu. Itu Hatta dalam memori menceritakan dia punya membawa buku ke tempat pembuangan itu banyaknya 16 peti, isinya buku semua. Muhammad Hatta ya, Muhammad Hatta waktu itu masih umur 30-an ya, masih 32 lah, 32 ya, sekitar itu 32, 33, 36, 35, di bawah 35 lah ya kan. Dan di tanah pembuangan itu Hatta membawa buku dengan peti besar ukuran berapa ya, 2 meter kali 1 kali 1, isinya 16 peti besar, dan itu dibawa ke tanah pembuangan yang sunyi yang penuh dengan malaria itu di sana, di Digul. Dan di Digul pula Hatta menulis buku Alam Pikiran Yunani, yang nanti buku karya Hatta yang ditulis di Digul itu menjadi mata kuliah MKDU, mata kuliah dasar umum di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Alam Pikiran Yunani, dia menjelaskan, saya sudah baca bukunya, menjelaskan pikiran-pikiran, sketsa pikiran dari Demokritos, Plato, Aristoteles, siapa lagi ya, Archimedes, Bantar itu, Heraklitos, dan lain-lain. Nah, ini kehidupan Digul itu ada diceritakan di buku ini oleh Takeshi Shirazi, bagus ya. Ada data-data yang baru terungkap di sini. Misalnya ya data ini, ada ini nih di halaman berapa ini ya? Diambil surat, bukan. Jajaran Kepolisian Umum ya, tahun 21, komisaris orang Eropa itu ada ya, ada datanya tahun 21 362 ya, tahun 1925 1092, tahun 1928 itu meningkat 1346 ya, orang Eropa perwira polisi itu. Rinciannya: komisaris 28, inspektur 130, kepala agen 194, kepala detektif. Jadi rapi ya Belanda itu kalau punya dokumentasi. Sementara orang Bumi Putra, lihat orang Bumi Putra ya, di jajaran kepolisian umum yang diperkerjakan oleh Belanda, orang kita sendiri 18.341 tahun 1921 ya. Tahun 1928 itu 31.000 orang Bumi Putra jadi polisi ya, yang digaji oleh penjajah itu 31.624. Nah, polisi-polisi Bumi Putra ini yang nanti Om Berangus juga yang menjadi operator-operator untuk menangkapi tokoh-tokoh pergerakan kita ya. Misalnya Wedana polisi jabatannya itu ada 8 tahun 1928 ya, khusus 1928 ya, tahun kebangkitan Sumpah Pemuda ya. Asisten Wedana polisi ada 54, mantri polisi ada 1495, komandan pos jaga ada 1353, ada detektif 1668, agen polisi 27.018. Jadi total polisi dari Bumi Putra itu tahun 1928 ada 32.990. Ini yang akan nanti melawan bangsanya sendiri ya, dikendalikan oleh perwira-perwira polisi atau orang tokoh-tokoh polisi Belanda ya, yang mengadu domba atau yang memecah belah atau yang merepresi tokoh-tokoh pergerakan itu orang-orang Bumi Putra sendiri. Ini ada di halaman 101 ya, 101. Buku ini adalah Dunia Hantu Digital. Subtitlenya Pemolisian sebagai strategi politik
di Indonesia masa kolonial Belanda. Itu bisa dimiliki ya, diklik aja di keranjang kuning ya. Oke, untuk sementara itu ya. Jadi ini buku ini kelihatan akan bertahan abadi ini. Ini yang dibahas oleh Takeshi dari tahun 1926 sampai 1941. Ya. Ininya apa? Kajiannya, pengantarnya Hilmar Politik ya. Oh, saya beli 29 Mei 2025. Setelah saya lihat resensi ini dibikin oleh Anies Baswedan ya. Oke, terima kasih ya. Siapa lagi? Itu yang pertama, Takeshi, pengarangnya Takeshi Shirazi ya. Oh, baik. Iya kok. Ya. Oke, yang pertama. Jadi ini berapa bab sih ini? Bab 1, dunia hantu digul. 2, rejim baru ketertiban. 3, mengawasi hantu bawah tanah. 4, mengendalikan politik nasionalis. 5, politik sama dengan polisi. 6, politik di zaman normal. Jadi memang polisi itu bisa untuk melakukan represi ya terhadap rakyat yang berbeda pendapat dengan penguasa. Dulu bukan sekarang. Sekarang sih beda ya. Enggak, maksudnya enggak beda. Makanya ada istilah parcok ya. Ya, bersejarah itu cermin ya untuk kita belajar, mengulangi atau menghindarkan kekeliruan. Tapi kalau nggak belajar sejarah ya nanti rakyat cuma dikeprok terus sama polisi. Zaman Belanda maksudnya, zaman kolonial. Apalagi nih? Oh ya, ini Sirah Nabawiyah ya. Ini juga buku, kalau di dalam Fatihah kan kita suka baca ini ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukinlah kami jalan yang lurus. Siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang sudah engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu siapa? Para nabi, para rasul. Perjuangan nabi, perjuangan rasul itu kalau bisa kita seperti itu ya, para syuhada ya, para siddiqin. Nah, bagaimana kita bisa menempuh jalan lurus mengikuti para rasul kalau sejarah perjuangan para rasul itu enggak, para nabi dan rasul enggak kita ketahui. Gimana perjuangan Nabi Muhammad? Nah, ada di sini bukunya. Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu mengatasi persoalan atau diplomasi yang gagal dalam menghadapi perang tentara Romawi yang besar di Tabuk, itu bagaimana? Suatu pertempuran yang sangat melelahkan dan sangat berbahaya dan bisa menghancurkan Islam secara total kalau nggak ada Khalid bin Walid. Ada di sini ya. Bukunya tebal, tapi buku ini murah sebenarnya, nggak sampai 200.000. Sekali beli cukup untuk 40 tahun ya. 40 tahun, jadi sangat murah sebenarnya. Kalau 40.000 beli ayam goreng habis ya kan? Habis ya. Ya, jadi udah dua ya, yang dunia hantu digul dan Sirah Nabawiyah ya. Jadi berapa halaman sini? Berapa halaman? 864 halaman. Kalau dunia hantu digul tadi 428. Bedanya kalau yang buku ini ditulis dengan cara modern ya. Ada ini ya, ada indeks ya. Jadi kalau baca buku modern itu sebaiknya kita baca dulu daftar isi dan indeks yang di belakang. Misalnya kita mau nyari apa, mau ini entry A, Ruslan Abdul Ghani
Siapa dia? Ada di halaman 322, 368 sampai 329 gitu ya. Jadi baca berdasarkan indeks, misalnya barisan buruh itu ada di 391 atau apa misalnya. Apa ya, misalnya kita ambil ini Dahlan Haji Ahmad Dahlan halaman 231 dan 280, adanya di 231. Jadi kita lihat indeksnya dulu ya. 200 lagi Dahlannya 231 ada tentang entry atau tentang nama Dahlan 231. Mana ya? Sartono dan Soekarno juga menjadi redaktur Bendera Islam, sebuah koran Islam nasional yang diterbitkan oleh Cokro Aminoto. Dan pada Desember 1927 dibentuk Federasi Perhimpunan Politik Nasional di bawah PPPKI pimpinan Soekarno dan Sukiman. Ya. Jadi kita baru tahu. Dengan demikian ia menyimpulkan bahwa serangan kedua Moskow telah dimulai sesuai dengan pedoman yang ditentukan dalam Kongres Sedunia kelima Komunis Internasional sebagai sebuah perjuangan kemerdekaan nasional di bawah kepemimpinan nasionalis sebagaimana disepakati dalam konvensi antara PI itu Perhimpunan Indonesia ya, dan PKI Partai Komunis Indonesia dengan PNI sebagai pusatnya. Pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi serangan kedua ini? Van der Plas memetakan medan politik di Jawa dan Madura serta mencatat kekuatan tandingan yang ada pada Muhammadiyah yang telah melakukan berbagai kegiatan konstruktif dalam tanda petik ya sejak didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang menentang komunis ya serta Sarekat Islam Nahdlatul Ulama, sebuah perhimpunan cendekiawan Islam Ortodoks yang didirikan di Surabaya 1926. Nah, jadi Kiai Ahmad Dahlan itu ada di halaman 231 kalau kita mau melihat konteksnya dia dibahas ya. Itu tuh lihat dari apa ya, dari indeksnya ya. Dari indeks itu cara baca buku secara tematik atau secara cepat gitu. Jadi nggak baca buku itu nggak dari awal sampai akhir gitu loh maksudnya. Terus baca dulu ininya, daftar isinya, penerbitnya siapa. Ini pengantarnya adalah Hilmar Farid, penerjemahnya Jafar Suryo Menggolo. Ya kan? Siapa Takeshi Shiraishi telah mengajar di 3 perguruan tinggi di Jepang, yaitu Universitas Tokyo, Universitas Kyoto, dan National Graduate Institute for Policy Studies Scripps, serta di Universitas Cornell, Amerika Serikat. Pada 2007 ia mendapat penghargaan Japanese Medal of Honor with Purple Ribbon, medali penghormatan bangsa Jepang dengan pita ungu atas kontribusinya pada pengembangan dan capaian akademik. Ia kini menjabat sebagai rektor Universitas Prefektur Kumamoto, Jepang. Jadi yang bikin ini seorang Indonesianis ya, orang yang ahli tentang Indonesia. Buku ini diterjemahkan dari edisi bahasa Inggris berjudul apa ini? The Phantom World of Diko, Policing as Politic in Colonial Indonesia in 1926 until 1941, karya Takeshi. Diterbitkan pertama kali pada 2021 oleh Nuspress Singapura. Penerjemah Jafar Suryo Menggolo, penyunting Ahmad Khairuddin, penerbitnya Singapura ya, tahun 2021. Penyusun Atak Damar N. Sasondoro, perancang sampul Mismada Design Manufacture. Foto sampul seorang interniran sedang menjalani pemeriksaan fisik antropologis di Rumah Sakit
Wilhelmina Dikam Tanah Merah. Foto dari buku Bovendigo. Headline Fun Communisten and Cannibalen. Ini buku sangat menarik ya. Saya sudah baca. Jadi ada buku modern itu ada indeks, ada footnote ya. Di sini kita lihat Sirah Nabawiyah ada indeksnya tidak? Dia tampaknya nggak ada indeks kecuali hanya daftar pustaka ya. Jadi harusnya penerbit dari Ummul Qura ya, itu membuat indeks ya, timnya itu, tim editingnya atau penulisnya ya. Jadi kita bisa tahu kalau kita mau membaca Tabuk atau membaca Khalid bin Walid ada di halaman berapa saja misalnya gitu. Ya, tapi buku ini secaranya bagus ya. Sirah Nabawiyah ini buku yang kayaknya abadi ya, karena ditulis betul-betul untuk memetakan kisah perjuangan Nabi besar Muhammad SAW, tidak semata-mata untuk cari uang. Buku ini akan abadi karena ditulis oleh pengarangnya, bukan untuk mencari kehidupannya. Silahkan dimiliki. Saya recommended ya, lebih baik nabung untuk beli buku ini di samping buku maksudnya buku Sirah Nabawiyah dan buku Dunia Hantu Digital. Jam piro? Waduh, 8:30 sore ya. Udah waktunya saya harus tidur ya. Nanti bangun tengah malam kita tahajud 11 rakaat. Dr. Zakir Naik itu sholatnya satu hari 5,5 jam ya, untuk tahajud 2 jam. Zakir Naik yang kemarin ke Indonesia itu 2 jam. Terus 5 waktunya sekali, satu waktu sambil jalan ke masjid untuk wudhu dan lain-lain 40 menit. 5 waktu ke masjid berarti 5 kali 40 menit 200 menit. 200 menit itu sekitar 3 jam 20 menit. Jadi 2 jam tahajud ditambah 3 jam sholat 5 waktu berjamaah, itu berarti 5 jam 20 menit. Terus kata Zakir Naik, dia duha 20 menit sholat duha, berarti 5 jam 40 menit ya. Jadi tidur sebaiknya kata Rasulullah setelah Isya ya. Makanya ustadz-ustadz atau penceramah kita atau ya ustadz kita yang mengerti mendalam tentang Islam itu biasanya tidak mau ngambil undangan untuk ceramah malam, karena malam itu untuk tidur. Habis Isya itu nggak menerima undangan lagi ya, untuk tidur ya, untuk tidur supaya sholat subuhnya terjaga, sholat tahajudnya terjaga. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita review 2, silakan kalau dimiliki diklik aja di sebelah kiri bawah itu. Terima kasih atas perhatiannya, moga-moga jadi amal soleh. Saya Yudi Pramuka, tukang bubur ayam dari Parung, tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah memperhatikannya.